Pertama kita akan mengucapkan ahla wa sahlan bihudurikum, kedatangan antumul jami' ke tempat gedung selawat ini dalam rangka bersolawat, UNES bersolawat apa? Dalam rangka UNES bersolawat juga bacaan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu intinya pembacaan maulud adalah untuk lebih jauh sejauh mana kita menguak sejarah yang ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenis kitab maulud itu bukan berjanji tiba al-habsyi saja atau azab. Kalau tidak salah di Mesir itu ada 300 kitab khusus tentang maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, intinya maulud itu apa? Selain menceritakan bagaimana perjuangan baginda Nabi dan lain sebagainya, itu pastinya. Tapi yang inti untuk kita semuanya adalah melahirkan matur nuwun, melahirkan terima kasih yang tiada terhingga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya orang itu tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita mengucapkan intinya sebetulnya? Kok dasarnya Sugeng Rawuh Pak Rektor Sampun. Dasarnya apa? Kalau hakikat tetap taufik wal hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, si pemberi taufik wal hidayah. Manusia itu tidak mempunyai, bisa memberi taufik wal hidayah itu tidak bisa. Nah contohnya apa? Makanya jangan suka berkata, ya, ke baginda Nabi sendiri pamannya belum Islam kok. Berarti baginda Nabi belum bisa mengislamkan pamannya sendiri. Lu perlunya apa ngomong itu? Ada kesalahan apa sih Kanjeng Nabi karo awakmu kok ngungkit tekan paman? Padahal yang namanya taufik wal hidayah itu bukan di tangan manusia. Kanjeng Nabi itu kebal menyampaikan. Ada taufik, pemberi taufik wal hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita berbicara tangan itu bukan jirmun. Tangan seperti ini maknanya tangan Allah, kodrat irodatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai menafsirkan tangan itu kayak tangan, itu tidak benar cara ilmu tauhid. Jadi kalau manusia bisa memberikan taufik wal hidayah, buat apa saya capek-capek dakwah kemana-mana? Itu ngoe langsung taufik wal hidayah. Islam kabeh terkoso. Oh semudah. Udah. Maka dari itu, sejauh mana kita juga mengerti terima kasih. Kalau kita mengerti terima kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan lagi terima kasih kepada baginda Nabi terlalu tinggi, terima kasih kita kepada kedua orang tua saja yang membesarkan kita, mati-matian mencari sesuap nasi, secarik kain untuk menutupi kita. Bangun malam yang dari petani itu, subhanallah sudah ke pasar, naik truk kemana kedinginan, anginnya luar biasa. Apalagi kalau sudah musim hujan. Perjuangan bapak-bapak ibu kita kan selain kepada untuk anaknya, untuk siapa? Belum kalau sudah musim panas, kemarau.
bapak-bapak kita, becak, yang lainnya. Demi anak-anaknya pagi hari sudah keluar, terkadang perutnya kosong. Asal ninggalin sama ibunya buat anak-anaknya supaya berangkat sekolah ada sangunya, sudah sarapan. Biar perutnya sendiri kosong. Itu perjuangan-perjuangan orang tua kita. Harapannya siapa? Ya pasti pada anak-anaknya. Tidak mungkin harapan kepada orang lain sebelum mengharapkan kepada putra-putrinya. Terkadang makan di tempat orang lain saja. Ingat kepada anak-anaknya, ki aku mangan enak, anakku udah mangan enak apa ora. Orang tua sejauh itu. Coba kalau kita kaya mendapat rezeki yang cukup saja. Pisan-pisan mangan, dahar, nek cara Pekalongan royalan. Restoran, nyate, nasi rawon, apa, ayam goreng, pete, wah, terus asiknya luar biasa. Nah ketika kita mau menyuap kepada diri sendiri itu, ingat enggak wong tua ning omah wis dahar apa belum? Terus kesenangan kita yang kita makan itu wong tua itu kebayang enggak? Iki simak atau bapak atau ibu, nek tak tukok ayam iki kaya apa? Senengi. Wah, senengi nemen, mumpung sore. Gagian-gagian pengen mangan, cepet terus nukoke. Membelikan nasi, entah itu nasi opor, nasi ayam ataupun dan lain sebagainya. Begitu sampai kepada ibu, bapak kebetulan belum makan. Ngopoli. Sekul ibu kan dereng dahar. Niki senengan ini ibu, niki kula tumbasake. Waduh, iku nek wong tuane ora memberikan mental sing kuat, gregel ning ngarepe anake. Margo kowe iku durung sepiro rezekine le. Ning kok kowe wis sadar bisa membelikan kepada aku, ibumu atau bapakmu. Itu orang tua. Dungane bergedek. Muga-muga le ilmune manfaat le. Muga-muga diparingi gampang kabeh sak rezekine, sak bibinaune, studinya dan sebagainya bergedek itu. Gunung Slamet kalah. Padahal diukur karo sak pincuk mung sego itu loh. Itu hebat orang tua. Malah terkadang saking pegele luar biasa itu arep nyepatani anake mikir. Susah anak, susah wong tua. Dang-dang wudu maca istighfar nek kelalen. Lho ibu-ibu kita perjuangannya. Lah terima kasih kita itu kepada beliau apa? Mumpung masih hidup. Nanti akan merasakan kecewa berat besar nih kalau sudah seperti bapak-bapak ini kita ini. Sing wis bapak ya mboten wonten ibuke mboten wonten. Arep ngomong-ngomong. Makanya saya sering bertanya. Apa yang pertama kali ketika kita ziarah kubur kita hadapi di pusara ibu atau pusara bapak? Saya mau tanya cuma itu. Ya tahlilan, umum tahlilan. Yasinan, ya wis ngono iku adate wong ziarah kubur kok. Pernah tidak kita ziarah kubur karo nyepengi tengere, patok utawa nisan? Pak, bapak atau mak ngapunten sing kathah panjenengan sampun kundur ingarsa nipun Allah Subhanahu wa taala ning kula belum bisa membahagiakan. Getun. Wis kedarung dipundhut sik. Lah itulah. Nah sekarang orang tua sudah tidak ada. Bagaimana cara memberikan terima kasih kepada para beliau yang sudah mendahului kita. Bangun kekompakan. Bangun kerukunan. Kakak adik yang kompak. Mbak Ayu yang kompak. Dengan adik-adiknya. Anak lelaki yang sepuh. Harus bisa memberikan ketauladanan kepada adik-adiknya. Saling kompak, saling mendukung, saling mengisi. Koyok apa senengnya orang tua yang di dalam kubur melihat anaknya yang begitu akrab luar biasa. Bila mana satu rumah ini sudah kompak rukun, tidak bakal hoax itu masuk.
Sing mau benturkan antar kakak adik itu mikir ping itu. Kok pakai rukun ini ku angel dipecah belah. Bagaimana bangsa ini? Kalau bangsa kita selalu mengingat sejarah bagaimana perjuangan-perjuangan para ulama, para sesepuh. Sebelum ada TNI Polri sampai ada TNI Polri. Meneruskan perjuangan-perjuangan para beliau. Apa yang wis dikontribusi apa? Mestinya kita tidak akan menjadi bangsa, menjadi umat yang mengecewakan para beliau. Yang telah menegakkan merah putih kembali. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Akan menjaga kekompakan, kerukunan, keuhuhan umat ini dan bangsa ini. Sehingga tidak mudah dikepuri hoax dan lain sebagainya. Untuk membenturkan sesama kita. Kecewanya para koyo opo, pendiri-pendiri bangsa ini. Di dalam kuburnya. Ditinggalkan, diusahakan, meneteskan darah, meneteskan keringat. Bahkan nyawa ditaruhkannya. Tapi sing ditinggali orang iso pokoro, isine pecah belah. Malu di hadapan Allah. Kecewa paling tidak. Kita tanya kembali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iki sing ngisor ae semono. Umpane kok bisa hari ulang tahun 10 November bisa motong kambing 100 ngono. Burung apa-apa. Untuk jasanya, apalagi pada Kanjeng Nabi. Kan daripada uang itu dihamburkan begitu saja, kan kasihkan fuqara wal masakin. Lho nilai ini Kanjeng Nabi itu senilai fuqara wal masakin apa piye? Tidak semurah itu. Fuqara wal masakin dewe ngerti tekan fuqara wal masakin ya derek Kanjeng Nabi. Dewe ngerti salat, ngerti zakat ya sebab derek Kanjeng Nabi. Dewe ngerti biru bil waliden ya sebab derek Kanjeng Nabi. Dewe ngerti imanan wa islaman, ngerti Quran dan lain sebagainya. Derek Kanjeng Nabi. Lah, sejauh mana kita syukur terima kasih kepada baginda Nabi? Inilah intinya terima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mampukah mensosialisasikan terima kasih kita? Mengaplikasikan. Menanamkan kepada generasi adik-adik kita. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada para ulama al-aulia, cinta kepada bangsa, cinta kepada tanah airnya. Koyo opo senenge Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila umat ini selalu membahagiakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai setiap sholat kita mesti mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Seolah-olah ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, Rasulullah kayak di depannya. Rumahnya kayak di depannya. Itulah hubungan umat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senangnya kayak apa? Kalau kita bisa setiap waktu mengingat-ingat. Dan apabila kita sudah mendalami dan mengerti makna terima kasih kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mampukah kehidupan kita sehari-hari membawa terima kasih itu sendiri? Insya Allah panjenengan tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.